Saya lagi di hotel Pak. Saya biasa kalau pergi ceramah saya rahasiakan hotel kamar. Kenapa? Untuk istirahat. Ini tiba-tiba resepsionisnya diberitahu nomor kamar saya. Datanglah ini anak muda usia 21 tahun. Dia ketuk pintu kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda. Kenapa dek? Boleh curhat Ustadz? Oh boleh, tunggu kalau gitu kita ketemu di lobi. Ceritalah saya di lobi. Apa dia cakap? Ustadz, kira-kira diampuni enggak dosa saya? Apa dosamu dek? Saya pukul orang tuaku. Siapa? Bapakku saya pukul Ustadz. Wah, besar dosamu itu. Kenapa bisa? Pemabuk bapak saya Ustadz. Mabuk aja kerjanya siang malam. Dia pukul mama saya. Saya jengkel, saya pukul juga. Lalu ya cerita-cerita. Nanti saya kaget waktu saya gali-gali masa lalunya. Kata Nabi, kapan? Saat itu perang. Anda naik onta, saya di samping Anda. Anda cambuk ontanya, saya kena. Hari ini saya ingin melakukan pembalasan. Sahabat semua jengkel. Wah, ini Nabi lagi sakit masih mau juga melakukan pembalasan. Maka berdirilah Umar bin Khattab. Okasya, kalau kau ingin melakukan kisah pembalasan, saya yang kau cambuk. Jangan kau sakiti Rasulullah. Kata Nabi, Umar, saya paham niat baikmu. Tapi dosa nafsi-nafsi tidak boleh ditanggung. Duduk kau Umar. Duduk Umar. Maju Ukasya, ditahan lagi oleh Abu Bakar. Wahai saudaraku, jika tanganmu ingin betul nyambuk, diriku kau cambuk. Jangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nabi bersabda, Abu Bakar, saya paham niat baikmu. Tapi dosa tidak boleh diwakilkan. Duduk kau. Duduk Abu Bakar. Maju makin maju Ukasya pengen cambuknya. Lalu berdiri cucu beliau Hasan Hussein. Wahai Ukasya, jika tanganmu ingin mencambuk keturunan Rasulullah, jika engkau ingin mencambuk darah daging Rasulullah, maka cambuklah kami cucunya. Sama kau mencambuk dan menyakiti Rasulullah. Tolong jangan paman, jangan kakek kami kau sakiti. Nabi meneteskan air mata dan berkata, cucuku, dosa tidak boleh diwakilkan untuk. Duduk engkau. Duduklah. Hasan Hussein. Semakin mendekat Ukasya. Dia angkat cambuknya. Begitu dekat, dia buang cambuknya. Lalu dia peluk Nabi. Sahabat semua heran. Apa maksudmu? Tadi kau mau mencambuk Nabi. Sekarang kau peluk sambil menangis. Dengar jawaban Ukasya. Dia lalu berkata, ya Rasulullah, maafkan saya. Tadi itu saya hanya bohong. Tadi itu cerita saya cuma karang-karang. Saya tahu sebentar lagi Anda meninggalkan kami. Ingin rasanya tubuhku yang hina ini memeluk badan Rasulullah sebelum kita berpisah. Kalaupun kelak nanti kita berpisah, di akhirat tentu kita berbeda tempat. Ya Rasulullah, rindu rasanya kulit saya ini menyentuh Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, saudara-saudara sekalian, jika engkau ingin melihat sahabatku di akhirat kelak, lihatlah ini karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tepat hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah bersamaan dengan hari lahirnya Rasulullah, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, berangkat Rasulullah. Hebohlah Mekah, berduka seluruh Mekah. Abu Bakar menggigil, sahabat yang lain meneteskan air mata. Satu sahabat yang tidak mau menerima kenyataan, Umar bin Khattab. Ketika disampaikan orang-orang, Rasulullah telah meninggalkan kita, Rasulullah telah menghadap kepada Allah, heboh satu Mekah. Umar bin Khattab marah, dia cambuk, dia tarik pedangnya dan berkata, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, maka aku tebas batang lehernya. Umar tidak mampu menerima kenyataan Rasulullah berpisah dengannya.
Dan Umar mengamuk, siapa yang mengatakan Muhammad mati, saya tebas batang lehermu. Tampil Abu Bakar Siddiq berdiri di depan rumah Rasulullah dan bersabda dan berkata, siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah menghadap kepada Tuhannya. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati, Allah akan abadi selama-lamanya. Mendengar ini lunglai seluruh badan Umar, jatuh sempoyongan tidak mampu berdiri. Begitu menyadari Rasulullah telah meninggalkannya. Begitulah para sahabat mencintai Rasulullah. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Kita lebih cinta kepada mobil daripada cinta kepada Rasulullah. Kita lebih cinta kepada harta daripada cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah bukan cuma di dunia beliau cinta kepada kita, sampai di akhirat beliau mencintai kita. Mari kita lihat cinta kita kepada Nabi. Salawat aja kita malas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bagaimana wujud kecintaan kita kepada Rasulullah? Apabila kita cinta kepada Rasulullah, pelihara anak-anak kita. Apa hubungannya Ustaz? Cinta kepada Rasul dengan cinta kepada anak? Tidakkah kalau kita cinta kepada Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, petua-petua Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah, titah-titah Rasulullah harus kita pelihara dan kita amalkan selama-lamanya. Bagaimana pesan-pesan Rasulullah, bagaimana perintah-perintah Rasulullah akan abadi dan selama-selamanya apabila kita tidak pelihara generasi muda. Bapak-bapak yang sudah usia-usia lanjut, ini usia-usia yang insya Allah akan selamat. Tapi bagaimana Islam ke depan? Bagaimana Islam 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, berada di anak-anak kita semua. Maknanya, kalau anak kita tidak pelihara dengan baik, maka lambat laun Islam akan pudar di dunia. Belajar dari Spanyol. Dulu Spanyol berjaya Islam di sana. Kerajaan Islam berjaya di Spanyol. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hilang Islam di sana. Indonesia sekarang ini bisa dikata 80% Muslim, 80% kita orang Islam di Indonesia. Tapi tidak ada jaminan Islam akan abadi di Indonesia. Memang Al-Quran telah menjamin dunia ini tidak akan hilang Islam. Di dunia ini tidak akan Islam, tidak ada punah Islam di dunia ini. Tapi tidak ada jaminan dalam Quran dan hadis tidak akan punah Islam di Indonesia. Bila kita tidak memelihara anak-anak kita, kita tidak wariskan Islam kepada anak-anak kita, maka bisa jadi Islam akan menjadi kenangan di bumi Republik Indonesia. Coba lihat sekarang anak-anak kita, Pak. Siapa yang dijadikan idola? Lee Min Ho. Siapa yang dijadikan idola? Artis-artis yang tidak jelas agamanya. Coba lihat acara Ciri TV kalau ada artis yang menyanyi. Lihat anak-anak usia SMP SMA kita. Rasanya mau kesurupan lihat artis. Mungkin kasar kalau saya katakan kalau dia lihat artis cewek-cewek bilang cium saya, peluk saya, tiduri saya. Yang diidolakan. Ya, coba. Yang datang pengajian ini orang-orang tua kan? Usia-usia sakaratil maut. Mana anak-anak kita, Pak? Jangan sampai kita sudah asik pengajian, anak kita tinggalkan di rumah. Sertakan anak-anak kita dalam tablik. Kenapa ketika ulang tahun kita mampu bawa anak kita ke Jakarta, kita mampu bawa ke mall, kita mampu. Tapi ketika taklim seperti ini, kita tidak mampu membawa anak-anak kita. Nah, coba kita lihat nih. Fakta. Suatu ketika saya senang Pak bagi-bagi medsos saya ke anak-anak remaja. Supaya apa? Mereka ada tempat berdiskusi agama. Suatu ketika ada anak-anak curhat ke saya usia 15 tahun. Ustadz, pacar saya hamil. 15 tahun, kelas 3 SMP. Saya bilang pertemukan saya bapakmu. Kalau tidak bisa ketemu kasih saya nomor teleponnya. Saya telepon.
Saya sampaikan ke bapak orang tuanya, nikahkan. Jangan lagi ada pikiran kau gugurkan itu kandungannya anaknya, pacarnya. Saya cerita-cerita lalu saya tanya, sudah berapa perempuan kau kasih begitu? Apa dia jawab? Sudah 5 Ustadz, tapi baru 1 ini yang hamil. Kelas 3 SMP. Saya tanya, bagaimana caranya? Tidak mungkin kau bisa masuk hotel. Kamu kan kelihatan muka anak-anak. Apa jawabannya? Memang tidak di hotel Ustadz. Terus di mana? Di rumahnya itu perempuan Ustadz. Makin bingung saya. Gimana ceritanya kok bisa masuk di rumah perempuan? Apa jawabannya? Saya tahu jam-jam berapa tidak ada orang tuanya di rumahnya. Rutinitas orang tuanya saya sudah hafal. Pada saat itu saya datang ke rumahnya. Auzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Kita terlalu sibuk. Tidak punya waktu untuk anak. Padahal kita cari nafkah supaya apa? Anak. Heran kan? Orang tua cari nafkah supaya anaknya baik-baik hidupnya. Tapi sayang 1000 sayang. Anaknya hanya diisi perutnya. Tidak diisi imannya. Kita terlalu bingung apa yang dimakan anak kita. Padahal demi Allah. Ada enggak di rumah ini mati kelaparan anaknya? Tolong tunjukkan saya Pak. Ada di rumah sini yang mati kelaparan anaknya? Ada? Ada Pak. Bohong Bapak kalau katakan ada. Tapi yang mati gara-gara narkoba bisa jadi ada. Mati gara-gara ngelem. Lem pox dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, tidak bisa terbuka mulut itu. Ayo. Mati gara-gara balapan. Mati gara-gara narkoba. Itu banyak Pak yang begitu. Maknanya jangan cemas soal perutnya anak. Yang kita cemaskan agamanya. Perut apa? Terlalu bingung. Cicak aja dijamin rezekinya oleh Allah. Cicak. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Nyamuk. Masuk akal enggak? Di mana ketemunya? Enggak punya ke terminal. Satu di dinding, satu terbang. Di mana ketemunya? Kalau kita pesawat bisa ketemu. Di mana kita ketemu di terminal? Ini nyamuk enggak punya terminal. Di mana ketemunya? Tapi Allah yang ngatur rezekinya cicak. Sehingga lagu kita dulu kan, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang Pak. Cicak yang datang. Nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Lagu tidak mengatakan cicak lompat ke nyamuk. Udah setengah mati cicak, kasihan. Itu lagu-lagu dulu Pak, memang bagus. Lagu-lagu kita dulu Masya Allah. Lagunya Umi Rama Pak, idola kita. Zaman-zaman saya kecil kan lagu-lagu Umi Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya, itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Tuh lagunya zaman dulu kita waktu kecil. Sekarang lagunya anak-anak sekarang apa? Pulang-pulangku berbadan 2. Hamil dia pulang Pak. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian. Nih. Perhatikan anak kita. Nih lagi nih. Saya ini kan banyak yang curhat Pak. Termasuk tadi malam ada lagi yang curhat anak-anak. Tapi tadi malam anak Jambi. Bagus juga curhatnya. Ustadz, saya mau berhenti sekolah. Kenapa? Saya tidak tega lihat ibu saya kerja. Saya kena tipu. Bapak saya kontraktor, kena tipu Ustadz. Saya sekolah tapi saya tidak yakin bisa dapat kerja yang baik. Nah ini baik, ini curhatnya yang begini. Masih baik curhatnya yang begini. Tapi yang curhat lagi, apa yang curhat? Bilang gini, Ustadz, saya lagi di hotel Pak. Saya biasa kalau pergi ceramah saya rahasiakan hotel kamar. Kenapa? Untuk istirahat. Ini tiba-tiba resepsionisnya diberitahu nomor kamar saya. Datanglah ini anak muda, usia 21 tahun.
Dia ketuk pintu kamar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda. Kenapa dek? Boleh curhat Ustadz? Oh boleh, tunggu kalau gitu kita ketemu di lobi. Ceritalah saya di lobi. Apa dia cakap? Ustadz, kira-kira diampuni enggak dosa saya? Apa dosamu dek? Saya pukul orang tuaku. Siapa? Bapakku saya pukul Ustadz. Wah, besar dosamu itu. Kenapa bisa? Pemabuk bapak saya Ustadz. Mabuk aja kerjanya siang malam. Dia pukul mama saya jengkel, saya pukul juga. Ya cerita-cerita, nanti saya kaget. Waktu saya gali-gali masa lalunya. Dia bilang apa? Ustadz, saya waktu kelas 3 SMP, kelas 1. Kalau saya tidak salah dia bilang kelas 1 SMP. Waktu kelas 1 SMP, saya berhubungan suami istri dengan sepupu sekali saya. Kelas 1 SMP kelas berapa ya? Kelas 1 SMP umur berapa itu Pak? 12 tahun kan? 12 tahun. Usia 12 tahun dia sudah berhubungan suami istri, berzina dengan sepupu satu kalinya, anak saudara bapaknya. Saya bilang, kau pacaran? Tidak, suka sama suka saja Ustaz. Berapa lama kau begitu? Apa jawabannya? Sampai kelas 1 SMA. Fakta, ini bukan sinetron. Kalau sinetron kan biasa dibuat-buat. Kisah nyata. Apalagi yang membuat miris hati saya ketika dia bilang apa? Ustadz, selesai itu karena dia menikah, saya begitu lagi dengan pamanku. Saudaranya mamanya, laki-laki. Berarti ini anak biseks. Laki oke, perempuan jadi. Selesai dengan pamannya, dia begitu lagi dengan kakaknya yang pertama kali ditiduri. Sepupu sekalinya. Auzubillah min dzalik. Ini fakta. Hati-hati Pak. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira apa yang rusak anak kita sekarang? Nih, handphone, smartphone. SMP, SD dikasih handphone begini, rusak anak bapak. Metode mendidik orang tua sekarang mulai hilang jauh dari nafas Islam. Orang tua kita dulu, tidak ada sekolah, tidak ada gaji bulanan, tidak ada rumah dinas, tidak ada kendaraan dinas, tapi anaknya bisa dia didik menjadi orang-orang hebat. Coba lihat orang-orang tua dulu, cara mendidik anaknya. Coba lihat, saya ingat, saya kecil, satu tempat tidur 4 kami di atas, sampai SMA. Satu tempat tidur. Tujuannya apa? Ternyata apa? Oh, menimbulkan kekerabatan, emosi di antara saudara. Apalagi ada yang menjadi spionasenya orang tua, ada jadi mata-matanya orang tua. Mak, pacaran kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya di kamar. Kenapa? Ada yang jadi mata-mata. Dulu kita mau pergi main, saya paling sering itu ditolak sama teman-teman. Karena kalau saya main, mak, saya mau pergi main. Apa kata mamaku? Iya, kau pergi tapi bawa adikmu. Orang Bugis bilang matarana. Tidak tahu saya bahasa Dumai sini apa. Kalau kita pergi main, syaratnya boleh tapi bawa adik, urus adik. Pergilah. Saya biasa ditolak sama teman. Dia bilang, tidak usah kau kasih masuk dasar. Bayar, adiknya cerewet. Lagi main, nangis lagi adiknya. Apa tujuannya Pak? Menjalin persaudaraan dan tanggung jawab sejak kecil. Kita minta duit, tidak langsung dikasih itu. Pak, saya membayar besok. Apa kata bapak kita? Sudah, kau bersihkan dulu itu nak. Toilet, Pak, saya membayar besok. Kau isi bak mandi dulu. Itu dulu orang tua dulu. Sekarang bagaimana Pak? Oh, katanya modern. Satu anak, satu kamar. Di kamarnya ada TV. Di kamarnya ada kulkas. Akhirnya apa? Pulang sekolah langsung masuk kamar. Kapan dia keluar? Mau makan. Sudah itu masuk lagi kamarnya. Tidak pernah bertemu saudaranya. Jangan heran, begitu bapaknya meninggal, hanya perkara warisan mereka berpengadilan dan tidak punya rasa malu. Coba lihat anak-anak kita sekarang Pak. Masya Allah. Bapak kalau anak-anak mau pergi sekolah cium tangan enggak? Bapak kalau anaknya mau pergi sekolah cium tangan? Cium tangan? Enggak percaya saya Pak. Itu cium tangan kalau saya jabat tangan sama ibu saya begini cara saya. Cium dulu telapaknya. Atasnya dulu saya cium sekali, baru telapaknya 2 kali.
Itu namanya cium tangan. Anak-anak sekarang dia kasih gitu tangannya, Pak. Enggak, di sliding, Pak. Begini saja caranya. Di kepalanya semua. Sekali tangannya cowoknya tabek, Kak. Beleng-beleng. Hormat betul sama cowoknya, sama mamanya kurang ajar. Kalau mamanya yang telepon, nah jemput dulu ibu, bapakmu ndak bisa jemput, bapak masih sibuk di kantor. Apa jawabannya anak laki-laki? Capek mak, baru pulang kuliah. Memang enak kuliah mak, mama ndak pernah rasakan kuliah sih. Capek, saya ndak bisa. Giliran ceweknya yang nelpon, Kak, jemput dong. Tunggu deh, 10 menit saya datang. Inilah anak-anak kita. Coba, siapa yang salah? Apa sepenuhnya salah anak? Tidak, 90% salah orang tua. Bapak mau tahu enggak masa depannya dikubur nanti? Mau tahu masa depan dikubur? Lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Kalau sudah dekat subuh, bunyi gerendel pintu. Siapa itu? Ternyata anak kita pergi ke masjid. Masya Allah, bapak sudah kaya itu. Jam 5:30, anak-anak sudah pada pulang. Buru-buru mandi, kenapa? Mau datang berjamaah ke masjid. Bapak sudah kaya meskipun bukan anggota DPR. Berapa banyak orang tua saya lihat, pejabat publik, kepala dinas, pejabat berteras,